Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sabda Berantak. Kami akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghilangkan rasa takut itu. Ya, tahu nggak bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Bagaimana? Ya menurut saya pribadi rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Sampai sekarang saja kadang-kadang saya pribadi timbul rasa takut akan sesuatu hal. Jadi ya memang dulu saya waktu mendalami keilmuan waktu tahun 2016 saya tuh sempat terlintas dalam pikir bagaimana sih cara menghilangkan rasa takut itu. Nah setelah ya mendalami keilmuan bertahun-tahun, nah akhirnya saya menyimpulkan bahwa rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Nah, akan tetapi rasa takut tersebut bisa kita redam dan bisa kita tumbuhkan, bukan dihilangkan. Atau kalau bahasa lebih enaknya sih bisa kita bekukan rasa takut itu. Iya. Pernah tidak mengalami rasa takut? Sering. Waktu kapan? Waktu ngapain? Jadi apa? Ya, waktu melakukan kegiatan sesuatu yang baru. Seringnya begitu. Contohnya misalkan tampil di hadapan umum. Sering. Sama. Kemarin saya jadi pemirsa. Nah, saya pribadi, saya itu udah hafal yang namanya tahlil. Saya tahlil itu hafal pemirsa. Tapi karena saya belum pernah tampil di depan umum pemirsa, pernah tuh sempat kejadian saya itu gugup di situ hilang semua karena tekanan rasa takut itu. Takut ada yang salah mungkin ya. Takut ada yang salah. Iya benar. Iya, bawa rasa tuh lingkungan tuh cari salahnya. Mencari salahnya di mana? Perasaan tuh begitu. Iya, waktu dulu juga pertama kali memimpin itu tawasul. Tawasul. Ya, sebelum ada tawasul rutin di tempat kami di kandang primer di sini. Ya, awal-awalnya kan orang lain biasa yang memimpin. Terus yang biasa memimpin itu tidak ada. Saya kan istilahnya di situ kan merasa hafal ya. Merasa hafal. Terus di sisi lain ada yang menunjuk. Jadi mau tidak mau ya saya itu memberanikan diri tampil di depan umum. Terus apa coba kejadiannya? Gimana? Itu banyak yang salah. Banyak yang salah dalam urutan apa. Padahal ketika saya bersama istri mengadakan seperti tawasul seperti itu, saya itu hafal. Bahkan di luar kepala. Ya mungkin di depan umum itu sesuatu yang baru bagi saya. Terus ya, yang jadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan Anda yang sedang menonton tutorial kali ini ya. Terus bagaimana cara menangani permasalahan tersebut? Apa itu yang namanya rasa takut itu? Paham? Kurang paham, iya. Ya kita yang sama-sama saja ya. Kita sama-sama membahas, kita sama-sama belajar. Ya kalau ada yang salah dalam pembahasan kali ini ya saya mohon maaf. Karena yang akan saya bahas kali ini yang saya tahu, yang saya merasakan, yang saya pernah alami menurut pengalaman pribadi. Jadi
menurut pengalaman saya, kopi dulu lah. Biar ngomongnya enak, nggak kecut. Kalau ngomong tidak sambil ngopi itu nggak enak. Apalagi ngomongnya terus, ngobrol terus, tenggorokan tuh kering. Harus didorong dulu pakai air biar licin, biar ngobrolnya enak. Dikasih kebul dulu biar berpikirnya jernih. Boleh. Jadi gimana? Nah, jadi kadang-kadang saya itu ya dalam diri saya kalau mendengarkan sesuatu permasalahan, sesuatu pembahasan, saya sering bertanya-tanya, apa ini, apa itu, apa ini, apa itu dalam diri saya. Ya. Mencari jawaban. Ibarat contoh permasalahan ini yang kita bahas ya, tentang permasalahan rasa takut. Rasa takut, apa itu rasa takut? Ini istilah pertanyaan dalam diri saya. Jadi diri saya itu bertanya, apa itu rasa takut? Nah, terus saya itu menjawab. Jadi saya yang bertanya, saya yang menjawab sendiri, yang namanya juga dalam diri ya. Orang lain tidak dengar. Apa itu rasa takut? Nah, itu saya yang menjawab. Rasa takut, rasa. Itu hanya sebatas rasa. Itu hanya perasaan. Jadi itu bukan nyata, bukan dohiriyah. Itu jawaban di dalam diri saya. Itu hanya perasaan. Nah, perasaan itu, rasa itu kan asalnya dari sir. Kalau bakunya sih letaknya di titik jantung, di titik saraf itu ya. Nah, itu kan asal muasal keinginan, asal muasal rasa. Letaknya di situ. Kalau kulub itu kan beda lagi. Kalau kuat dia beda lagi. Nah, tapi ini membahasnya tentang rasa itu. Nah, saraf itu. Jadi perasaan kita. Nah, perasaan kita itu di dalam diri kita sendiri mengalami tekanan. Di situ kita mengalami tekanan. Dan tekanan itu yang membuat rasa di dalam diri kita tidak nyaman. Nah, dari mana sih tekanan itu? Nah, diri saya bertanya lagi di situ. Dari mana sih tekanan itu? Pernah tidak mengalami seperti itu? Jadi istilahnya ada pertanyaan di dalam diri itu dijawab sendiri. Pernah tidak? Pernah. Ya mungkin semua orang pernah, tapi jarang orang yang titen. Nah, kan di situ kan kita harus mempunyai model titen, telaten, open. Biar kita paham, kita tegas apa yang dimaksud itu, apa yang dimaksud ini. Jadi tekanan itu dari mana? Nah, tekanan itu asalnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu semua itu bisa menanamkan mindset. Jadi mindset yang menimbulkan tekanan itu, jadi itu mindset yang baru. Tapi ada istilahnya, contohnya kopi lah, ngopi. Kita biasa bikin kopi di kalangan biasa umum kayak gini lah, ngopi bareng-bareng teman, itu biasa saja, berani kita. Tapi kalau kita baru bekerja di tempat orang, terus kerjanya itu di warung kopi atau gimana, terus kita nggak ada pengalaman kerja, di situ kan pengalaman kerja itu belum kita tunjukkan. Terus ada yang pesan kopi, kita suruh mengantar kopi. Di situ kita merasakan tekanan tidak nyaman, merasakan tidak nyaman di situ. Nah, grogi, gimana ya, mungkin yang baru mengalami, baru bekerja, merasakan seperti itu, canggung. Jadi mindset yang baru, walaupun kopi itu kita membuat kopi itu lama. Ya, kita itu udah terbiasa minum caranya gimana itu udah terbiasa. Tapi tempat itu kan yang kita lihat.
yang kita dengarkan, orang yang pesan apa, sesuatu yang baru, itu akan timbul tekanan. Nah, itu tekanan itu gimana dirasa? Lewat apa? Lewat pikir. Lewat pikir. Nah, dari apa yang kita lihat tadi dan apa yang kita dengarkan tadi. Nah, itu menurut diri saya. Sebenarnya semua itu mindset. Jadi solusinya itu gimana, coba? Solusinya? Iya, solusinya. Ya, ini Mas sharing. Jadi dari pembahasan tadi, pengalaman Ompong. Pengalaman sharing. Ya, pengalaman sharing tadi. Jadi dalam pikir saya itu jadi menangkap atau menyimpulkan ya. Jadi sesuatu itu terjadi kan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Iya, benar. Akhirnya kan masuk dalam pikiran kita dan akhirnya menimbulkan tekanan dalam sir tadi, dalam rasa tadi. Jadi menurut pribadi saya, cara menanggulanginya ya kita belajar tenangkan pikiran kita, belajar relax, belajar tenang. Meskipun sesuatu itu baru, tapi kalau kita bisa menenangkan pikiran kita, ya mungkin dari rasa yang ditangkap oleh rasa yang dari pikiran tadi mungkin nggak jadi tekanan, nggak terlalu berat, nggak terlalu membebani gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau istilahnya dalam bekerja sesuatu yang baru dan sesuatu yang kita hadapi mungkin lebih maksimal hasilnya. Mungkin ya begitu menurut pribadi saya. Jadi jauh dari kesalahan. Ya kalau salahnya mungkin sedikit lebih wajar. Ya istilahnya ya menurut saya sih salah itu wajar bagi pemula. Ya sesuatu yang baru, yang misalkan kayak saya pribadi menghadapi sesuatu yang baru. Nah, walaupun dinilai orang itu sudah bagus, sesuatu yang saya kerjakan itu hasilnya sudah bagus, tapi bagi diri saya itu seperti ada yang kurang. Selalu ada, setiap selalu ada yang kurang. Nah, makanya saya simpulkan. Saya simpulkan. Ketika menghadapi sesuatu yang baru, pasti ada yang kurang. Ya wajar. Namanya juga kalau yang baru menghadapi sesuatu yang baru, kita belum menguasai sepenuhnya. Walaupun secara materi kita itu sudah paham, sudah tahu, tapi secara praktek, ya kan? Ya contohnya lah, ya, sekolah tinggi. Ya jangan tinggi dulu. Sekolah istilahnya menengah. Sekolah menengah. Di situ kan ada pembahasan kan banyak tentang matematika, tentang IPA dan yang lain-lain, IPS dan bahkan yang lain agama lah banyak. Nah di situ itu kan materi. Kita sudah mengantongi materi di situ. Tapi ketika terjun ke praktek itu iya. Nah, praktek itu menurut saya itu lebih ke kita itu harus meliterasi. Jadi dari materi itu jangan ditelan mentah-mentah, harus diakurasikan, harus disesuaikan dengan yang dihadapi. Iya. Dan dengan diakurasikan dari apa yang kita hadapi dan kemampuan diri kita. Iya nggak? Karena kita yang bekerja, kita yang menjalani. Jadi tidak melampaui bekerja. Iya. Insting. Jadi istilahnya di sini tuh sebenarnya tuh ada nggak cara menghilangkan rasa takut? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya menurut saya juga nggak ada sih cara menghilangkan rasa takut. Misalkan ada yang bilang saya bisa menghilangkan rasa takut itu, ya syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti saya istilahnya belum ada apa-apanya. Saya itu masih harus terus belajar dan harus
belajar lagi karena ya saya pribadi saya belum bisa menghilangkan rasa takut saya. Nah, walaupun saya berani seperti ini seperti itu, orang yang kenal saya, orang yang tahu saya mungkin lebih memahami tentang diri saya, bagaimana sih saya itu, bagaimana saya menghadapi keseharian itu. Tapi ketika menghadapi sesuatu yang baru, ya kejadiannya seperti ini, pasti ada tekanan dalam diri saya takut. Nah di situ saya mencoba dan terus mencoba menekan rasa takut itu dengan keberanian saya, dengan ketekatan saya dan keyakinan saya. Kalau tidak ditundukkan, ya sampai seterusnya itu masih seperti itu saja. Nah, walaupun ketika saya sudah menundukkan rasa itu, saya sudah berani, tapi ketika ada peningkatan dalam praktek tersebut, timbul ya terus, ya mungkin saya mati. Jadi pembahasan kali ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, kesimpulan dari kami bahwa rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Cuma rasa takut itu bisa kita tundukkan dengan cara menghadapi permasalahan itu, menghadapi rasa itu. Nah, maka dari itu kita harus mengenal rasa itu yang paling penting, yang kita harus mengenal, karena kalimatnya juga rasa. Pahami rasa. Di situ kita akan tahu. Nah, oke, sekian saja dari pembahasan kami dari tutorial kali ini. Kalau ada kesalahan dari apa yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini kami juga sedang belajar dan terus belajar. Salam istiqomah ya, semangat terus ya, belajar ya. Jangan takut untuk mengalami rasa takut. Nah, jadi mengalami moto yang baru. Dadah.